Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bansia yang telah sampai di rumahnya, dan di saat ia akan ke kamarnya untuk beristirahat, tiba-tiba ia mendengar suara berisik seperti benda yang terjatuh di kamar ayahnya tersebut. Ia yang merasa khawatir lalu mengetuk pintu dengan memanggil ayahnya, dan ayahnya pun keluar dari kamarnya dengan keadaan baik-baik saja. Sang ayah lalu menjelaskan kalau suara tadi berasal dari ayahnya sendiri yang terjatuh ke lantai. Bansia yang ingin masuk ke kamar ayahnya untuk memberitahukan tentang istri dari kakak sepupunya yang merupakan seorang siluman. Namun sang ayah melarang dan memintanya untuk pergi beristirahat karena saat ini sudah larut malam dan bisa dibicarakan besok pagi. 都好久没有给你染头发了。半夏，知道了。 Kemudian keesokan harinya, Bansia yang ingin menemui ayahnya, lalu datang Yan Qiu yang ingin menunjukkan sesuatu kepadanya dengan wajah yang begitu bersedih. Dan ternyata ayahnya Bansia meninggal dunia karena terbakar bersama rumah sewanya yang beberapa hari terakhir ini telah ditempatinya. Namun Bansia tidak percaya kalau mayat itu merupakan ayahnya karena semalam ia baru saja bertemu dengannya di rumah. Dengan waktu bersamaan, Xuan Ye dan Qi Sui yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kota Guangping, tiba-tiba mereka kedatangan siluman belut dan siluman itu pun berhasil mereka tangkap. Namun di saat ingin membunuhnya, siluman itu berhasil kabur. Tak lama kemudian mereka kedatangan seorang pria, dan ternyata pria itu merupakan kepala keamanan di kota Guangping bernama Huang. Hingga di malam harinya, Bansia yang penasaran terhadap kematian ayahnya yang begitu misterius, ia pun lalu mengajak pelayannya untuk mengecek kondisi kamar sang ayah. Bansia yang begitu terkejut karena di dalam kamar ayahnya begitu berantakan, seperti terjadi keributan. Lalu pelayannya menemukan sebuah cermin yang begitu aneh, yang dimana cermin tersebut tidak memantulkan bayangan. Merasa curiga kalau kematian ayahnya ulah dari siluman, Bansia kemudian pergi ke rumah sewa milik ayahnya yang kini sudah terbakar hangus, dan di sana juga ia telah menemukan cermin aneh lagi. Setelah itu ia mengumpulkan semua keluarganya dan mengatakan kalau ayahnya belum meninggal, walaupun mereka tidak percaya akan perkataannya itu. Namun ia bisa membuktikan dengan menunjukkan dua cermin yang ia temui di kamar sang ayah, yang dimana cermin tersebut tidak bisa memantulkan bayangan seperti halnya cermin biasa, sehingga ia menganggap kalau mayat ayahnya itu bukan ayahnya, namun melainkan siluman yang menyamar menjadi ayahnya. Akan tetapi di saat mereka melihat cermin itu hanyalah sebuah cermin biasa, sehingga keluarganya semakin tidak percaya akan perkataan dari Bansia yang membuat Bansia begitu bersedih. Di malam harinya, di sebuah tempat hiburan, terlihat siluman itu pergi ke sana dan meminta salah satu penghibur memainkan alat musik untuknya. Xuan Ye dan Qi Sui yang telah sampai di kota Guangping. Namun sebelum ia pulang ke rumahnya, ia akan mencari siluman tersebut terlebih dahulu karena siluman kemarin pasti sedang bersembunyi di kota ini. Kembali ke tempat hiburan, mereka yang merasa kasihan terhadap salah satu wanita penghibur yang sampai saat ini masih belum juga selesai dalam memainkan alat musiknya. Lalu pemilik dari hiburan itu meminta pengawalnya untuk melaporkan kejadian ini kepada keamanan setempat.
请孙捕头让他多带些人手。 Huang yang tak sengaja di depan pintu gerbang tempat hiburan. Ia pun mendengar pembicaraan dari pelayan itu kalau di tempat mereka terdapat seorang pria yang kini sedang menawan salah satu penghibur. Mengetahui hal itu, Huang merasa curiga kalau itu merupakan ulah dari siluman, sehingga ia pun akan masuk ke sana. Setelah masuk tempat hiburan, ia lalu menunjukkan sebuah plakat yang merupakan identitas dirinya sebagai kepala keamanan, sehingga ia pun diizinkan oleh mereka untuk masuk ke kamar. Namun di tengah pertarungan, ia justru kalah melawan siluman tersebut hingga ia pun pingsan di tempat. Tak lama kemudian Xuan Ye pun datang ke sana dan berhasil menangkap siluman itu. Kembali kepada Yan Qiu yang memberitahukan kalau ia mendapatkan sebuah surat dari tunangannya Ban Xia yang sudah mengetahui kabar tentang paman kedua yang meninggal dunia, dan beberapa hari ke depan tunangannya Ban Xia itu akan ke kota Nanyang untuk menjenguknya. Yang ternyata selama ini Ban Xia telah dijodohkan dengan seorang pria, walaupun Ban Xia tidak memiliki perasaan terhadapnya. Meskipun paman kedua sudah tiada, namun keluarga Duan tetap akan menganggap Ban Xia menjadi keluarga mereka, yang membuat Ban Xia begitu bersedih karena ia masih tidak percaya jika ayahnya sudah meninggal. Demi mengetahui di mana keberadaan ayahnya, ia pun menulis sebuah surat untuk keluarganya dengan menjelaskan kalau ia akan pergi ke kota Guangping untuk menemui temannya yaitu Xuan Ye dalam menyelidiki kasus kematian ayahnya tersebut. 走吧。 Sedangkan Xuan Ye yang baru sampai di rumahnya yang kini sudah ia jadikan sebagai toko obat, karena bagaimanapun juga ia merupakan seorang tabib. Lalu ia pun membersihkan rumahnya karena sudah beberapa tahun ia tinggalkan. Setelah selesai sambil meminum arak, seketika ia melihat bayangan ayah dan ibunya bersama saudaranya yang kini sudah tiada. Dan ternyata dari dulu keluarga ini memang merupakan pemburu siluman sekaligus seorang tabib. Dengan waktu bersamaan, siluman yang ia tangkap yang kini sedang berada di kamar Cisue justru berhasil keluar dari sarangnya. Hingga keesokan paginya, ia yang sudah bangun dan menuju ke kamar Cisue. Seketika ia pun menjadi terkejut karena mengetahui siluman yang kemarin tangkap kini telah tiada. Dan begitu dengan Cisue yang tidak ada di kamarnya, sehingga ia pun langsung mencarinya. Dan ternyata saat ini Cisue berada di kedai yang sedang memakan mie. Lalu Xuan Ye pun memintanya untuk pulang karena ia ingin berbicara empat mata dengannya. Kemudian secara kebetulan, Ban Xia bersama pelayannya juga sudah tiba di kota Guangping dan bertemu dengan mereka. Kedatangan Ban Xia ke sana memang ingin meminta tolong dan menjelaskan kejadian yang telah dialami oleh ayahnya yang kini telah meninggal. Namun meskipun begitu, ia masih tidak percaya dengan menganggap kalau ayahnya masih hidup. Walaupun mayat ayahnya sudah diautopsi dan tidak ada keanehan dalam tubuhnya, akan tetapi ia percaya kalau mayat itu adalah palsu dan kemungkinan ayahnya diculik oleh siluman. Ia yang sudah memberitahukan tentang semua ini kepada keluarganya, namun keluarganya tidak ada satupun yang percaya terhadap perkataannya, sehingga ia yang tidak memiliki cara lain selain mencari Xuan Ye dan meminta tolong kepadanya dalam menyelidiki kasus ini. Lalu ia mengeluarkan dua buah cermin yang dimana cermin tersebut tidak bisa memantulkan bayangan seperti halnya cermin biasa. 帮我调查一下我爹失踪的真相。 Dikarenakan Xuan Ye juga memiliki urusan lain untuk mencari siluman yang sebelumnya telah kabur. Lalu ia pun beralasan kalau ia tidak bisa membantunya. Dan Ban Xia yang terus memaksanya membuat Xuan Ye menjadi kesal, sehingga ia meminta bayaran darinya. Dengan alasan untuk menangkap siluman memerlukan keahlian dalam bela diri dan nyawa taruhannya. Ban Xia yang mendengar hal tersebut menjadi marah karena di saat mereka pertama kali bertemu, Xuan Ye pernah mengatakan kalau untuk menangkap siluman merupakan tugasnya secara turun-menurun. Dan dikarenakan Ban Xia tidak memiliki banyak uang untuk membayarnya, ia lalu diusir dari sana yang membuatnya begitu kecewa terhadap Xuan Ye.
Setelah mereka pergi, Cisue begitu terkejut di saat mengetahui kalau siluman belut telah kabur. Dan tak lama kemudian Huang juga datang ke sana dengan mengetahui hal itu, sehingga ia meminta mereka untuk bekerja sama dalam menangkap siluman tersebut. Namun mereka berdua tidak ingin bekerja sama dengannya, lalu pergi meninggalkannya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Bansia dan pelayannya yang sedang bernegosiasi mengenai rumah yang akan disewakan oleh pemiliknya, karena mereka berdua ingin menyewa rumah tersebut. Xuanye yang belum juga menemukan jejak siluman, lalu Bansia pun datang dengan membawakan makanan untuk mereka. Dan ternyata rumah yang disewanya itu sangat dekat dengan rumah milik Xuanye. Ia melakukan ini semua supaya Xuanye bisa luluh dan mau membantunya dalam menyelidiki kasus ayahnya. Kemudian keesokan harinya, terlihat Huang bersama pasukan keamanan di kota tersebut sedang menyelidiki kasus seorang wanita yang mati secara misterius. Dengan waktu yang sama, Bansia bersama pelayannya yang sedang berteduh di sebuah kuil. Lalu mereka bertemu dengan dua penari yang juga baru sampai di sana. Mereka yang berkenalan, dan kedua penari itu merasa asing melihat Bansia yang sepertinya bukan berasal dari kota ini. Bansia menjawab kalau ia berasal dari kota Nanyang dan kini ia tinggal di rumah sewa di Jalan Changping. Mendengar hal itu, salah satu dari penari mengatakan kalau ia mengetahui tempat tersebut, yang dimana 6 tahun yang lalu di sana terdapat kasus pembunuhan. Saat itu putra bungsu dari keluarga tersebut membunuh ayah, ibu, dan kakaknya, bahkan juga membunuh ketiga pekerjanya. Dengan alasan kedua orang tuanya pilih kasih terhadap putra sulung, sehingga putra bungsu yang merasa marah lalu membunuh mereka semua. Dan sejak itulah toko obat tidak lagi berfungsi, bahkan orang-orang juga tidak mau berobat ke sana. Mendengar hal itu, Bansia beserta pelayannya begitu terkejut karena di Jalan Changping tidak ada toko obat selain miliknya Xuanye. Dan apa yang telah dikatakan oleh mereka, Xuanye beserta Cisue juga mendengarnya. Mendapatkan kabar itu membuat Bansia dan pelayannya menjadi ketakutan. Namun di sisi itu juga, Bansia masih tidak percaya jika Xuanye merupakan seorang pembunuh. Hingga di malam harinya, Bansia yang masih memikirkan tentang identitas Xuanye. Dan setelah beberapa jam kemudian, Xuanye yang sudah tertidur pulas, tiba-tiba siluman belut itu pun muncul dan ingin membunuhnya. Namun ternyata itu adalah Xuanye dan ia pun berhasil menangkap kembali siluman itu. Sedangkan Bansia sudah ia pindahkan di luar yang kini sedang tertidur. Setelah itu ia pun mengambil roh dari siluman tersebut, sehingga siluman itu pun menjadi belut biasa. Dan keesokan paginya, Bansia yang mengunjungi rumah Xuanye, dan kedatangannya ke sana hanya ingin mengetahui kebenaran dari kabar mengenai Xuanye yang merupakan seorang pembunuh dari keluarganya. Dan Xuanye pun membenarkan perkataannya, yang membuat Bansia masih tidak percaya dengan menganggap kalau Xuanye telah berbohong. Setelah mengatakan itu, Xuanye lalu pergi dan Bansia pun mengikutinya. Di sana Bansia kembali membujuknya untuk menolong dirinya dalam menyelidiki kematian ayahnya, dan jika berhasil, ia akan membayarnya seberapapun yang Xuanye mau, dan bahkan ia juga akan membantunya. Mendengar hal itu, Xuanye lalu membawanya ke atas, dan jika memang Bansia bisa membantu, ia memintanya untuk menunjukkan mana yang manusia dan mana yang merupakan seorang siluman. Namun sebelum Bansia menjawabnya, tiba-tiba mereka mendengar teriakan meminta tolong, sehingga mereka pun langsung ke sana. Dan ternyata itu bukan ulah dari siluman, namun melainkan kedua anak kecil yang hampir saja tercebur ke dalam sungai karena sedang memancing ikan. Kemudian di malam harinya, Bansia mengajak Xuanye untuk makan bersama di sebuah tempat hiburan. Bahkan di sana juga terdapat sebuah pertunjukan menari.
Namun tiba-tiba salah satu penari tersebut mati tanpa sebab yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Demi mencari tersangka, semua orang yang tadi malam berada di tempat hiburan lalu diinterogasi satu persatu oleh pasukan keamanan di kota tersebut. Dengan mengetahui kalau Xuan Ye merupakan seorang pemburu siluman, ketua keamanan di sana lalu memintanya untuk bekerja sama dalam menyelidiki kasus ini dan Xuan Ye pun menyetujuinya. Mereka berdua lalu pergi ke kamarnya korban dan Xuan Ye menemukan kulit pir di salah satu benda peninggalannya. Xuan Ye kemudian menjelaskan tentang legenda Pir Giok. Menurut legenda pada pukul 11:30 malam, seseorang yang duduk sendirian di dalam ruang rahasia dengan menghadap cermin dan menyalakan 2 batang lilin sambil mengusap pir dan menyanyikan lagu anak-anak tentang Pir Giok. Setelah selesai menyanyikannya, jika kulit pir tidak putus maka orang tersebut dapat memanggil siluman yang memberi pir, dan Pir Giok ini juga disebut sebagai pir awet muda. Dengan memakannya maka orang itu bisa menjadi muda hanya dalam waktu semalam. Namun setelah itu orang tersebut akan mati, sehingga mereka pun menganggap kalau penari itu mati akibat memakan pir. Di saat ia pulang, Ban Xia dari jauh memanggilnya dan Xuan Ye pun menghampirinya. Kemudian Ban Xia memberikan sebuah cermin kepadanya, yang dimana cermin tersebut milik korban dan ia mendapatkan dari salah satu petugas keamanan. Kasus ini dengan kasus ayahnya memiliki sebuah kesamaan, yaitu di kamarnya terdapat sebuah cermin, sehingga ia meminta Xuan Ye untuk memberikan izin kepada dirinya dalam membantu kasus ini. Hingga keesokan malamnya, mereka pun menyetujui untuk menjadikan Ban Xia sebagai tumbal dalam ritual buah Pir Giok supaya siluman itu muncul. Ban Xia yang berada di rumah sewanya, ia lalu melakukan ritual dan menjalankan apa yang sudah diperintah oleh Xuan Ye, yang dimana ia hanya menggunakan satu cermin. Hingga pada akhirnya siluman itu pun keluar dari cermin dan cermin itu pun langsung ditutup menggunakan tinta hitam oleh Ban Xia. Bahkan Xuan Ye juga sudah berada di sana sehingga pertarungan pun terjadi. Namun siluman itu berhasil kabur melalui air di kolam sebagai media bayangannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundanes.